jadi ahli surga. Amin. Dan senantiasa dibimbing oleh Allah dalam ketaatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Jamaah Masjid Al-Hidayah, begitulah. Ketika kita masuk ke dalam tafsirnya Al-Quran, kita mengkaji kajian-kajian para ulama. Yang disebut tadi, fata'allamu, pelajarilah oleh kalian. Ya, pelajari oleh kalian. Ketika kita belajar Al-Quran, maka ada rasa haus. Kenapa kita terasa haus? Itulah berbicara hati. Hati itu akan mengantarkan kepada fitrahnya. Fitrah itu adalah fitrah manusia, adalah kebaikan. Mengapa kebaikan? Karena kebaikan tersebut milik Allah. Kemudian disebutlah oleh Allah di dalam surat An-Nahl. Oh, pakai ini, baik. Qala madza anzala rabbukum qala khaira. Kata Allah, qalu lil ladzina littaqu. Kami dikatakan kepada orang-orang yang beriman, apa yang diturunkan Rabb kalian kepada kalian? Kata orang beriman itu, Pak, Bu, qalu khaira. Nah, orang beriman menjawab apa yang diturunkan Rabb kalian kepada kalian? Orang beriman itu menjawab adalah khaira, berarti kebaikan. Al-Quran disebut dengan kebaikan oleh Allah. Ya, nah inilah mengapa ketika hati kita tenang, hati kita bersih, tidak lain temannya adalah Al-Quran. Makanannya, hidangannya adalah Al-Quran. Itulah ruh. Kalau jasmani kita makanannya nasi kuning gitu ya, nasi padang, bubur, apalagi Pak? Minumannya sirup. Itu yang disebut dengan jasmani. Makanan ruh, nah kita bahas pagi ini, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak mungkin seseorang tanpa makanan ruh. Kalau kita tenang mendengarkan bacaan Al-Quran, baik dalam sholat kita, ataupun bacaan kita sendiri dalam sholat kita, itulah berbicara dengan ruh. Dan ruh pusatnya hati. Dan hati itu temannya adalah Al-Quran. Disebutlah dengan Allah, disebutlah oleh Allah, bahwa ketika kita berkonsumsi hati kita ini, mengkonsumsi hati kita ini dengan Al-Quran, maka itulah yang aslinya hidangan. Maka kata Rasul, inna hadza Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Quran itu ma'dabah, hidangan dari Allah. Fata'allamu, pelajarilah oleh kalian, yang tadi membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, memahami tafsirnya, mengamalkan. Min ma'dabatihi, dari hidangan tersebut, sesuai dengan kesanggupan kalian. Maknanya, semampu kita. Bapak dan Ibu ingin belajar sungguh-sungguh Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Bapak dan Ibu ingin menghafal Quran, kuatkan bersama Al-Quran menghafalkannya. Sampai dengan kita tadabur, pelajarinya, bahkan sampai memahami tafsirnya. Nah, berikutnya. Nggak bau. Ini. Ini ayat yang kita baca tadi. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Maknanya di sini iman. Iman inilah yang akan menguatkan seseorang dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menenangkan dirinya, rumah tangganya, apapun yang terjadi ketika dia kuat imannya, maka dia akan mengantarkan ketenangan dalam dirinya. Apapun itu. Maka yang paling penting dikuatkan dalam rumah kita Bapak dan Ibu adalah iman. Bagaimana menguatkan iman? Salah satunya nih, saya sampaikan. Bagaimana menguatkan iman? Salah satunya adalah kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan Al-Quran, ayat-ayat kami, kata Allah, maka bertambahlah imannya. Di rumah harus ada baca Quran. Baik istri maupun anak harus baca Quran. Suami baca Quran. Itu iman. Menguatkan iman. Karena iman ini Bapak dan Ibu
intinya dalam sebuah amal ibadah kita, dalam sebuah kehidupan kita. Dan itulah bersemainya kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya membuat ini ataupun mengkonklusikannya. Kata naqra'u membaca, nasma'u mendengar, sama dengan ahya'ul qalbi, sama dengan menghidupkan hati. Kan kalau kita mendengar, membaca, lisan kita semuanya berfungsi. Lisan kita, telinga kita, mata kita, hati kita. Kalau mendengar, kita mendengarkan bacaan Quran dari guru-guru kita, dari murattal. Saya hampir sebulan di Kairo, Mesir itu, karena melakukan penelitian disertasi saya, kan harus sering keluar. Dan ketika naik taksi online, sering banget naik taksi online itu, pasti supirnya itu 90% mendengarkan Al-Quran, murattalnya di mobilnya itu. Kalau dia hafal, diucapkannya dengan zikir kepada Allah. Kalau dia tidak hafal, hanya mendengarkan saja. Maknanya Bapak dan Ibu, nah, membaca dan mendengar pasti menghidupkan hati. Berikutnya, Al-Quran a'dhamu dzikr. Al-Quran zikir yang paling agung. Di hadis yang lain, Al-Quran afdalu dzikr. Zikir yang paling utama. Itu Al-Quran. Jadi, sehari kita baca Quran, hati kita menjadi tenang. Makanya kalau kita rutin, hancak kita 1 bulan satu kali khotam 30 juz, berarti satu hari 1 juz. Luangkan waktu kita dalam 1 hari itu, mungkin kalau 1 juz bisa 30 menit sampai 1 jam, sampai 60 menit. Masih ada waktu-waktu yang lain bisa kita kerjakan. Tapi kita rutin. Karena kan amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan banyaknya, tapi rutinnya. Kalau kita rutin, insya Allah bisa. Berpindah kita ke berikutnya. Mengapa hati tenang dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nah ini, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi, nah di sini, pertama kalamullah. Kalamullah al-munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril alaihi salam. Al-mabdu bi suratul Fatihah wal makhtum bi suratin Nas al-muta'abbadu bi tilawatih. Kata Allah, kata para ulama, Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan menjadi ibadah dengan membacanya. Maka kalau ingin menjadi ibadah, bacalah Quran. Semakin kita banyak baca Quran, semakin bersih hati kita. Ditenangkan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Kata Utsman bin Affan, "Lau tuhurut qulubukum ma sabiat min kalami rabbikum." Kalaulah hati kalian bersih, nih hati kita bersih, tidak akan pernah kenyang dengan kalam Rabb kalian, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Maknanya tadi, terus ingin membacanya, ingin menghafalkannya, mentadaburinya, memahaminya, tafsirnya, dan mengamalkannya. Nah, ini kalamullah. Yang berikutnya Pak, ini Al-Quran huwan nur, cahaya dari Allah. Cahaya apa? Sebagai penerang. Ini nih. Kalau kita matikan lampu kan gelap Pak. Gelap. Nah, cahaya ada lampu. Allah memberikan cahaya kehidupan kita berupa Al-Quran. Sebagai dusturona, yaitu sebagai pedoman hidup kita. Maka dekatlah dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena itu cahaya. Cahaya kehidupan. Berikutnya, Al-Quran syifa, berarti obat. Wal Qur'anu syifa, di dalam surat Al-Isra. Al-Quran itu obat. Obat apa sajalah. Mau obat fisik, mau obat hati, mau obat kehidupan. Jelas itu disebut oleh Allah dalam surat Al-Isra. Wa syifa, obat. Berikutnya. Nah ini nih. Sakinah.
Kata Rasul, Al-Quran itu adalah sakinah. Kenapa? Kita pahami di sini. Kata Rasulullah SAW, majtama'u qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul seperti ini. Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Di salah satu rumah Allah. Nih, Masjid Al-Hidayah ini. Semoga kita termasuk dalam hadis ini. Fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah ketika mereka membaca Quran dan mempelajari Al-Quran tersebut, pastilah kata Rasul akan datang sakinah. Nah, yang tahu sakinah, ketenangan Bapak dan Ibu sendiri, tanya saja ke dalam hatinya. Senang enggak kita mempelajari Quran, kita membaca Quran? Nih, ketenangan. As-sakinah, ketenangan. Jadi 3 ini Bapak dan Ibu, kalamullah, cahaya, syifa, obat, dan ketenangan. Inilah Al-Quran, tidak hanya bacaan. Bahkan ini di dunia. Nanti di akhirat, setelah kita wafat, masuk ke dalam alam barzah, alam kubur, nah, diberikan lagi kata Rasul, mu'nisan. Mu'nisan itu seperti ini nih, cahaya. Ada sebagian ulama menyampaikan, mu'nisan itu bukan cahaya, dia tidak hanya cahaya di alam kubur, tetapi yang disebut dengan teman. Jadi kalau ingin memperbanyak teman di alam kubur itu, perbanyak baca Quran. Gitu. Sekali lagi saya ulang, kalau ingin banyak teman di alam kubur, menemani kita yang kuburan itu sendirian, maka perbanyak baca Quran. Karena dia akan memberikan mu'nisan. Teman Bapak dan Ibu datang. Jadi memang harus, itu kata Rasul. Nanti di yaumil qiyamah syafi'an, memberikan pertolongan. Nanti lagi setelah pertolongan, Allah berikan junnah. Junnatun itu terbebaskan dari api neraka. Itu Al-Quran. Jadi di dunia dapat ini Bapak Ibu, di akhirat nanti dapat itu. Itu hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis sahih semua. Jadi tidak ada lain, kita memang memaksakan diri kita bersama Al-Quran. Ya. Yang lain silakan untuk berzikir ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Tetapi kita berusaha bagaimana Al-Quran yang kita baca adalah menjadikan kebaikan dalam hidup kita. Lanjut. Nah, ini kalamullah keterangannya. Kalamullah bukan perkataan manusia. Ya. Allah yang menciptakan hati paling tahu cara menenangkannya. Jadi karena Allah menciptakan jiwa raga kita ini dan isinya paling intinya adalah hati, Allah tahu cara menenangkannya. Maaf Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita ingin tenang hati kita, udah dengan Al-Quran. Sudah jelas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir paling terbaik adalah membaca Quran. Pengajian boleh. Tetapi kita secara umum kita bisa laksanakan seperti ini. Tapi yang lebih pribadi lagi adalah membaca Quran. Banyak orang mungkin menangis bahasanya dalam pengajian-pengajian tertentu. Tetapi tidak pas di sana saja. Seharusnya di mana-mana dia akan menjadi tenang kalau dekat dengan Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi obat bagi kita dalam kehidupan kita. Berikutnya. Nah ini. Maka firman-Nya langsung menyentuh hati dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena Al-Quran temannya hati. Hati ketika gelisah, tidak jauh lain adalah Al-Quran. Dan Al-Quran, karena Allah yang menciptakan hati, maka teman dekatnya adalah membaca Al-Quran, membaca firman-Nya. Paling tahu cara menenangkannya. Berikutnya. Nah ini. Mengapa disebut cahaya? Al-Quran disebut nurun mubin. Nur, cahaya, mubin, nyata. Cahaya yang nyata di hadapan kita. Dan hati tanpa Al-Quran sama dengan zulmun, gelap. Dan saat dibaca, hati menjadi terang. Muncul ketenangan dan arah hidup. Cahaya. Kan kalau kegelapan tadi kita misalnya matiin lampu. Gelap di sini. Hidupin lampu. Jadi terang. Nah kita butuh arah kehidupan kita misalnya menuju keluar. Berarti lampu ini harus dihidupkan. Biar tidak nabrak tembok. Kemudian tiang.
maka kehidupan kita butuh cahaya, itulah yang disebut dengan Al-Quran, supaya tidak gelap Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, obat. Nah, Allah menjelaskan Quran sebagai berikut. Penyembuh penyakit hati, gelisah. Kan manusia nggak mungkin jauh dari gelisah, pasti ada gelisahnya. Di kantor misalnya, maka ataupun di rumah. Hasad, takut berlebihan. Ini penyembuh penyakit hatinya adalah Al-Quran. Tapi kenapa Ustaz, misalnya kita ada orang baca Al-Quran tapi masih ada seperti itu? Harus dipahami, harus ditadaburi, lebih lagi seperti itu. Makanya disebut afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati kalian? Nah, makanya Pak, Bu, Al-Qur'an hati. Enggak jauh dari situ. Al-Qur'an hati dengan Al-Qur'an. Atau hati kalian terkunci. Berarti agar tidak terkunci, tidak tertutup, maka tadabburilah Al-Qur'an. Tandanya apa? Banyak orang menangis saat mendengarnya. Itu tanda hatinya hidup. Jadi kalau kita baca Quran, nangis Pak, Bu, tiba-tiba, maka itu tanda hati kita hidup. Kadang nggak ngerti. Tapi kalau ada misalnya suatu waktu kita menangis, ketika kita misalnya berat, kemudian kita paksakan baca Quran, nangis, itu tanda hati kita hidup, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mawaddah sakinah warahmah. Membawa sakinah dan rahmat untuk pribadi, untuk rumah tangga, mawaddah ditambah. Kenapa mawaddah? Waddah itu artinya menyatukan, menguatkan hubungan suami istri, ataupun disebut dengan menjadi kuat bersatu, itu mawaddah Al-Quran. Tapi kalau pribadi cukup dengan sakinah hatinya dan mendapatkan rahmat dari Allah. Perhatikan di sini. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, tidaklah berkumpul majtama'a qaumun, suatu kaum, fi baitin, di salah satu rumah Allah, min buyutillah, fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah Ta'ala, yatsluna kitab Allah. Nih Pak, Bu, perhatikan di sini yang saya tanda merah ini fi'il mudhari. Berarti yang senantiasa membaca Quran. Yang senantiasa terus-menerus membaca Quran. Ada istimroriyah, ada hanca terus-menerus. Mungkin bisanya hanya 1 halaman 1 hari enggak apa-apa. Bisa 3 halaman, 5 halaman 1 hari, silahkan. Oh Ustaz, saya sudah terbiasa 1 juz, silahkan, bagus lagi. Berarti satu bulan khotam. Tapi kalau yang masih latihan, silakan. Tapi kalau biasanya Al-Quran itu membuat rindu. Nah, membuat rindu biasanya terus ingin bersama Quran. Gitu, ya. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya. Wa yatadarasunahu, saling mempelajarinya di antara mereka. Seperti kita sekarang mempelajari ayat surat Ar-Ra'd ayat 28. Kita pelajari sekarang. Nih. Illa nazalat, pastilah akan turun kepada mereka itu alaihim as-sakinah, kata Rasul. Sakinah itu ketenangan. Wa khasyat rumur rahmah, mendatangkan rahmat kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Nah ini. Wa zakaruhumullahu fi man indah, Allah menyebut nama mereka di penduduk langit. Lengkap Pak. Jadi nama-nama kita ini insya Allah disebut oleh Allah di penduduk langit. Hadisnya rawahul Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi ini Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nama Ibu dan Bapak sering disebut oleh Allah kalau suka menghadiri pengajian Al-Quran. Yang suka membaca Quran, mempelajarinya, disebut oleh Allah di penduduk langit. Sudah terkenal. Nah, ini yang tadi saya artikan. Malaikat-malaikat mengiringi dan di hadapan muka. Berikutnya, menghubungkan hamba dengan Allah. Ini saat membaca Quran, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Seakan Allah sedang berbicara kepada kita. Jadi nikmati. Misalnya kita baca juz berapa? Juz 21 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Nah, kita baca seolah-olah Allah lagi berbicara dengan kita. Itu nikmat. Walaupun memang perlu menguatkan bahasa Arab kita misalnya. Kalau misalnya tanpa langsung, tapi kalau misalnya belum bisa berbahasa Arab, baca terjemahnya. Kalau kita tahu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Kecuali orang yang berdebat dengan kasar tersebut, orang-orang yang zalim. Illa alladhina zalamu minhum, di antara mereka. Wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Dan katakanlah, kata Allah, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dan diturunkan kepada kita. Kepada kita kan Al-Quran, kepada mereka Injil dan yang lain-lainnya, Taurat, Zabur. Wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Ilahuna, ilah kita Allah. Tujuan kita. Ilah itu kan arah. Tujuan kita Allah. Wa ilahukum, dan ilah mereka Allah. Wahid, kata Allah. Ilahuna wa ilahukum wahid. Wahidu wa nahnu lahu muslimun. Dan kita semuanya, kata Allah, muslim. Muslimun. Itu muslim tuh muslim. Mereka dan kita itu muslim, maknanya yang berserah diri kepada Allah. Muslim itu kan gitu, Bu. Berasal dari kata salama, yusallimu, tasliman, islaman. Salama itu menyerahkan diri kepada Allah. Islam, orang-orang muslim, orangnya muslim, agamanya Islam. Disebut orangnya muslim berarti orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, maknanya kalau kita berserah diri kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita amalkan. Itu maknanya itu. Nah, disinilah kita seolah-olah baca ya ibadiyalladzina amanu. Kita seolah-olah komunikasi dengan Allah. Allah memanggil saya nih. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Panggilan Allah datang kepada kita. Kita panggil. Apa ya Allah? Engkau memanggil hamba sebagai hamba-hambamu yang beriman ketika kita baca Quran itu. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi, kata Allah, wahai hambaku yang beriman. Kalau panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu berarti kata para ulama ulumut tafsir wa qawaiduhu di dalam kitabnya itu nidahul madah, panggilan pujian, panggilan kemesraan. Kita menjawab, ya Allah, apa panggilanmu itu? Seharusnya gitu, dialog dengan Allah dalam baca Quran. Ya ibadiyallah, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya dunia ini luas. Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kemanapun kamu pergi, hanya kepadakulah engkau menyembah. Nah gitu. Jadi ada dialog, komunikasi langsung dengan Allah. Itu nikmat banget, Bapak dan Ibu. Makanya kalau sholat malam, kan nggak ada kebisingan. Kita baca sesuai dengan hafalan kita. Nikmatilah itu. Itu akan mendatangkan ketenangan hati, jiwa raga kita. Hati merasa tidak sendiri. Komunikasi dengan Allah. Ada Rob yang mengatur segalanya. Inilah sumber ketenangan sejati. Makanya orang kalau sholat malam, Rasul kan sholat malam lama. Allahu Akbar, sholat tahajud. Karena ketenangan hati. Ya, ketenangan hati yang diberikan oleh Allah. Kita lanjut. Kenapa tidak semua merasakan? Nah ini jawabannya. Pertama, tidak tadabur. Tidak menghayati
Tadabbur itu menghayati, membaca dengan jiwa, raga kita itu ataupun menghayati apa yang dimaksud oleh Allah. Kemudian kedua, hati penuh maksiat atau penuh dosa. Kenapa dosa? Banyak dosanya, banyak zon tadi. Banyak bermasalah apa aja, banyak maksiat, tidak mau melakukan sesuatu ketaatan. Ketiga, membaca hanya suara bukan dengan hati. Nah ini banyak mungkin, Mas, kenapa saya baca Quran nggak tenang Ustadz? Ini nih kejawaban yang ketiga, hanya dengan suara, bukan dengan hati kita. Bagaimana dengan hati tadi? Tadabur ataupun baca terjemahnya. Al-Quran masuk ke telinga tapi belum masuk ke hati kita. Nah kita bagaimana masuk ke dalam hati? Itu tadabur. Kita hari ini tadaburnya surat Ar-Ra'd 28 tadi. Berarti harus menjadi tenang. Bagaimana tenang? Nanti mempelajarinya, menghayati dengan hati, memahami bahasa yang Allah turunkan kepada kita. Kalau belum bisa tahu bahasa Arabnya, baca terjemahnya saja. Nah, Bapak dan Ibu, cara agar agar lebih merasakan ketenangan, pertama, ini mengamalkan isi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Perintah Allah, waratilil Qur'ana tartila. Memahami artinya, tadabur. Mendengarkan dengan khusyuk. Membaca dalam keadaan tenang, misalnya ketika sholat. Ini Al-Quran agar lebih merasakan ketenangan. Berikutnya. Nah, seorang ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan, ketenangan akan turun ketika membaca Al-Quran. Jika seseorang membacanya dengan perlahan dan tadabur, niscaya akan turun ketenangan hingga ke hati pembacanya. Lalu Allah masukkan ketenangan itu ke dalam hatinya. Jadi hanya Allah memang yang menenangkan hati kita. Jadi ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan Al-Quran, ala bidzikrillah, kita tenang hati kita, jiwa raga kita, karena dari Allah. Nah, jazakumullah khairan katsir. Kesimpulannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu awalan bagaimana kita senantiasa cara kita dekat dengan Allah. Tetapi ada yang berikutnya yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Apa itu? Yang disebut dengan bagaimana kita mengamalkannya. Sehingga Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran ada dalam diri kita. Contoh, ketika Allah berikan kita musibah, ujian, cobaan, maka tidak lain bersabar. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama. Bersama itu berdekatan ataupun selalu membersamai bagi hamba-hambanya yang bersabar. Apalagi amalannya, tadaburnya, tadi kita baca surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ijtanibu. Jauhilah dari kalian banyak prasangka. Berarti prasangka itu tidak boleh. Apalagi suuzon, prasangka yang buruk. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Tadi kita baca juga, berarti kalau kita membaca Al-Quran, memaknai maknanya, berarti itulah yang mengantarkan ketenangan dalam diri kita. Sehingga ketenangan itu akan mengantarkan dalam amalan. Amalan itulah Bapak dan Ibu dalam Al-Quran menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Nilai waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Kita jadi sholat 5 waktu tepat waktu, tidak masbuk misalnya. Tepat waktu untuk apa? Untuk mengamalkan ayat Al-Quran, waktu tadi. Misal juga, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang kepada Allah Rabbnya a'ta wattaqa, suka memberi dan bertakwa. Jadi memberi hubungannya dengan manusia, sedekah tuh.
kemudian bertakwa hubungannya kepada Allah. Ada kaitan berdua. Dua ini. Wa amman a'ta wa saddaqa bil husna, dan membenarkan dengan zon yang baik, dengan nilai yang baik, prasangka yang baik, wa saddaqa bil husna, dan bersedekah serta berbuat kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kata Allah, kami berikan jalan kemudahan baginya. Surat Al-Lail. Apalagi kita misalnya nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Kesabaran, kemudian ketenangan dalam baca Quran, kedisiplinan dengan waktu, bersedekah, memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita dengan nilai sosial yang baik. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, ibadahlah kalian. Kemudian tidak cukup sampai situ, Pak, Bu. Kan ada orang misalnya ruku, sujud, ibadah, rajin, hubungannya kepada Allah saja. Tapi kata Allah di dalam lanjutan ayat itu, waf'alul khaira. Nah, berbuat baiklah kalian. Hubungannya 3 kepada Allah. Perbanyak ruku, perbanyak sujud, ibadah. Itu sah. Kemudian yang kedua, waf'alul khaira. Berbuat baiklah kalian kepada orang yang sekitar. Berarti ada hablum minallah, vertikal, ada yang sifatnya horizontal, yang hubungan dengan manusia. Waf'alul khaira. Walaupun memang banyak hubungan pada Allah, waf'alul khaira. Diakhiri ayat ini, la'allakum tuflihun. Agar kalian tuflih. Ma mana tuflih? Hayya 'alal falah. Panggilan 5 waktu dalam sholat kita. Wahai hamba-hamba Allah, ketika kalian melaksanakan sholat, hayu meraih kemenangan. Kemenangan itu kesuksesan, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Maka disebutlah tuflih. Jadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang rajin ruku, rajin sujud, rajin ibadah, maka dia akan mengantarkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, maka dia akan mengantarkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama kedua orang tua kita dan pasangan hidup kita serta anak-anak kita di surganya Allah. Amin ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz menyampaikan bahasan di subuh pagi ini yang begitu sangat menarik dan sangat penting buat kita, karena mungkin kita dalam keseharian membaca Al-Quran tapi belum tahu tujuannya, belum tahu hikmahnya, belum tahu bagaimana efek ataupun kembalinya kepada diri kita selain pahala, ya, tetapi ada juga keberkahan. Nah, ini keberkahan itu adalah di dunia ini, ya. Contohnya seperti tadi, sebagai keberkahan itu sebagai syifa, ya, sebagai obat, sebagai penawar bagi setiap penyakit. Nah, itu mah untuk di dunia, Pak. Di akhirat mah kesmal jadi obat deh Al-Quran. Iya, tapi di akhirat mah adalah nanti pahala setiap huruf yang kita baca. Ya, sedangkan di dunianya adalah ada yang disebut dengan keberkahannya. Nah, ini subhanallah luar biasa. Baik, maka sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu, silakan mengenai tentang materi di subuh pagi ini yang begitu sangat indah sekali, begitu sangat penting sekali buat kita. Disilakan. Tidak ada, Pak. Bangun dulu, Pak. Ini masih tidur, benar tidur. Iya. Kalau tidak ada, Ustaz, mungkin sedikit saja kita kembali kepada tadi mengenai tentang ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi apa yang bisa dirasakan ketika kita di dunia ini untuk bagaimana? Karena ada orang yang mungkin dalam justru membaca Al-Quran itu mungkin malah tambah gelisah. Contoh kayak gini. Di dalam Al-Quran itu seorang perempuan gitu kan, ya, begitu dibaca surat An-Nisa ayat 3 gitu kan, dibaca mengenai tentang waris, kok saya bukan malah tenang katanya Ustaz gitu ya, tapi malah gelisah gitu. Nah, coba Ustaz gimana? Terima kasih. Iya,
Al-Quran itu berkaitan dengan iman seseorang. Dia rutinitas tidak hanya dibaca, ataupun rutinitas tidak hanya dihafalkan, tapi justru dipelajari, dan dipelajari itulah akan mengantarkan keimanan. Sehingga semua ayat Al-Quran itu adalah hadiah dari Allah, hadiah keberkahan dan kebaikan. Termasuk surah An-Nisa ayat 3. Kenapa para perempuan gelisah membacanya? Karena sifat manusiawinya akan keluar, akan ada. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi ketika dia baca dengan iman ayat tersebut, maka dia akan menjadi tenang bahwa segala sesuatu itu adalah karunia dari Allah, terjadi dan tidaknya adalah takdir dari Allah, dan dia hanya menyandarkan diri hanya kepada Allah. Maka apapun yang terjadi dalam ayat-ayat tersebut akan mengantarkan keimanannya kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah. Itulah yang sifatnya membaca Al-Quran dengan iman. Sehingga iman itulah menenangkan dirinya. Akhirnya karena belum paham, karena belum memahami secara mendalam Al-Quran tersebut, wajar saja secara manusiawinya ada seperti itu. Tapi manusiawi itu akan dikalahkan dengan iman seseorang yang akan mengantarkan dia semakin dekat dengan Allah, dia semakin percaya, semakin taat kepada Allah. Maka setiap ayat Al-Quran kalau dibaca dengan iman, maka akan menenangkan dirinya, tidak akan gelisah. Cuma mungkin masih pilih-pilih saja gitu Pak Ustadz Asep, ya, masih pilih pas ayat An-Nisa ayat 3, ya. Kemudian surat An-Nisa ayat berikutnya itu, nah itu biasanya akan gelisah karena belum kuat imannya di ayat tersebut. Iman yang lain bisa kuat, tapi di ayat tersebut tidak kuat karena berbicara iman. Bagaimana kuat iman semuanya? Harus lebih dalam lagi sehingga suatu hari nanti dia akan mendapatkan ketenangan yang itminan, halawatul iman namanya, yaitu indahnya, manisnya iman yang hanya Allah dan Rasulnya yang dimilikinya. Manusia hanyalah bagian kehidupannya saja yang dilaluinya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Iya. Ada Bapak-bapak? Alhamdulillah sudah pada tenang semua ini, insya Allah. Kalau baca Quran sudah tenang semua ya, sampai sudah paham Ustaz, kayaknya kedengaran kelihatannya udah pada paham ini ya. Dari Ibu ada Ibu? Oh nggak ada juga. Baik, terima kasih Ustaz. Ya mungkin di subuh pagi ini kajian kita sampaikan di sini. Dan sebelum ditutup kepada para jamaah, Bapak Ibu Saudara sekalian, insya Allah pada nanti malam akan diadakan pelepasan dan silaturahmi dengan calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Untuk itu kami mengundang kepada para jamaah untuk bisa hadir di nanti malam ba'da sholat isya bertempat di Masjid Al-Hidayah ini. Insya Allah akan membekali calon jamaah, dan untuk kita adalah Bapak Ustadz Roni Abdul Fatah. Untuk itu sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat hadir pada nanti malam pada sholat isya bertempat di Masjid Al-Hidayah dengan acara diawali dengan sholat isya, kemudian bersilaturahmi, dan sambil menunggu kita menikmati dulu sajian, ya kemudian baru kita bersilaturahmi dan melepas saudara-saudara kita yang pada tahun ini mendapat kesempatan dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan melaksanakan ibadah haji yang insya Allah alhamdulillah sudah sampai pada hari ini terkumpul ataupun ada sebanyak 20 orang ya, dari 22 orang yang akan berangkat. Untuk itu kami sekali lagi untuk bentuk apresiasi kita merasakan bahagia terhadap mereka, maka insya Allah nanti malam akan diadakan pelepasan jemaah calon haji. Untuk itu sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu untuk hadir tepat pada waktunya. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita tutup pertemuan kajian di subuh pagi ini. Semoga bermanfaat, berkah untuk di dunia dan mengumpulkan pahala untuk di akhirat kala insyaallah. Kita tutup bersama dengan bacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.